Baik, sebelumnya yang saya hormati Direktur LSP Unpam yaitu Bapak Edian Fahmi, yang saya hormati juga Bapak Ibu Asesor Angkatan 3. Acara kita yaitu dimulai dengan pembukaan, kemudian sambutan oleh Pak Direktur, kemudian penyampaian materi mengenai MUK skema baru oleh Bapak Dani, kemudian diskusi dan tanya jawab, foto bersama, dan dilanjutkan dengan penutup. Dan yang saya lakukan saat ini yaitu pembukaan, yang kemudian akan dilanjutkan dengan sambutan oleh Bapak Direktur. Silakan Bapak Direktur. Terima kasih, Ibu Weni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali ya di acara sesi lanjutan setelah pelatihan asesor ya yang kemarin 2 minggu yang lalu kita sudah jalankan, dan alhamdulillah dalam hal ini juga seluruh asesor kompetensi yang kita latih kemarin sebanyak 66 orang itu seluruhnya direkomendasikan kompeten ya. Dan ini sebuah pencapaian yang bagus ya, dan tentunya pencapaian ini tidak hanya berhenti pada saat pelatihan ya. Pencapaian teman-teman semua yang seluruh hadir di sini, Bapak Ibu asesor, itu juga harus kita implementasikan ya pencapaian kata kompeten tersebut. Dari selama proses pelatihan kemarin tentunya ada beberapa penugasan ya yang tentunya hanya 1 unit kompetensi ya dari masing-masing skema yang Bapak Ibu asesor pegang ya. Nah, ini masing-masing skema yang Bapak Ibu pegang terdiri dari beberapa unit kompetensi. Tentunya pada saat pelatihan hanya 1, tentunya ini akan menjadi PR ya. PR bersama saat ini ya, setelah Bapak Ibu direkomendasikan kompeten. Jadi itu tadi yang seperti saya katakan ya, implementasi praktek selanjutnya sebagai asesor bukan hanya pada saat pelatihan, ada juga pada saat ini sambil menunggu sertifikat asesor Bapak Ibu selesai secara resmi memang sebagai asesor ya. Nah, untuk itu dalam rangka persiapan Bapak Ibu sebagai asesor nanti di dalam pelaksanaan tugasnya, menunggu jeda waktu yang cukup 1 bulan ini, maka kita berinisiatif menugaskan Bapak Ibu kembali ya di dalam pembuatan penyusunan perangkat uji kompetensinya, MUK-nya ya. Perangkat MUK-nya. Nah, perangkat MUK-nya ya kalau kemarin hanya 1 ya, sekarang seluruh di skema tersebut ada perangkat MUK-nya. Nah, tentunya apa yang akan dibahas, apa yang akan menjadi penugasan itu, nah tentunya itu akan ada waktunya, ada timeline yang kita tetapkan. Ya, nah dalam hal ini kelompok-kelompok yang kemarin sudah dibuat, kelompok per masing-masing asesor di skemanya masing-masing itu merapat kembali ya untuk berkoordinasi bersama-sama membahas perangkat MUK yang lengkap full per skema 19 skema baru tersebut. Jadi nanti kita kasih jadwalnya, timeline, dan dalam hal ini Pak Budi sudah menyusun timelinenya. Kita harapkan dalam waktu 3 minggu ya, kayak 3 minggu ke 1 bulan kurang itu perangkat MUK seluruhnya ya sejak hari kita tetapkan penugasan selesai. Nanti siapa yang akan memakai perangkat MUK tersebut? Ya tentunya Bapak Ibu sendiri yang akan memakainya. Nah, di sini nanti akan ada proses check and recheck dari kami juga apakah perangkat tersebut sudah memadai untuk diimplementasikan. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya di dalam penyusunan perangkat MUK tersebut ya untuk seluruh unit kompetensi yang ada di dalam skema 19 skema baru tersebut,
perlu saya ingatkan dalam hal ini hal-hal yang pernah dipelajari di kelas ya, terkait apa itu dimensi kompetensinya ya, harus tercermin di dalam perangkat MUK tadi ya, di dalam pertanyaan PUMO-nya ya, pertanyaan untuk mendukung observasinya, pembuatan skenario-nya, terus juga terkait dengan jenis bukti ya, aturan bukti ya, yang selama ini mungkin terbatas kita menerapkannya, maka sekarang Bapak Ibu punya kesempatan untuk memperdalam kembali. Nah, tentunya di dalam hal penyusunan perangkat MUK tadi dari LSP tidak melepas begitu saja, ada PIC person in charge yang bertugas mendampingi Bapak Ibu juga dalam hal ini untuk diskusi, masukan, apapun keterangannya ya. Nah, tentunya yang paling kritikal ketika menyusun perangkat MUK yang perlu saya ingatkan kembali adalah penyusunan mapanya ya. Dokumen mapa 01 merencanakan aktivitas dan proses asesmen itu adalah kata kuncinya awal. Ketika kita mengidentifikasi seorang asesi kita mahasiswa, di prodi mana, skema apa yang dia ikutin. Nah, di dalam mapa, dokumen mapa itu harus tercermin ya, terkait dengan jenis bukti yang akan kita lakukan. Tentunya jenis buktinya langsung ya. Nah, tentunya kalau ketika jenis bukti langsung kita pakai observasi ya. Ada bukti tambahannya seperti apa ya. Itu konten di dalamnya harus telusur ya. Konten di dalam perangkat MUK tadi harus telusur dengan standar, harus telusur dengan apa yang harus diujikan kepada mereka ya. Jika tidak, tentunya nanti prinsip-prinsip asesmen akan, kalau gagal, salah kita menelusuri, tentunya nanti akan tidak terpenuhinya prinsip asesmen ya. Nah, itu mungkin Bapak Ibu sudah ahlinya ya terkait dengan perangkat-perangkat ya, istilah-istilah. Sekarang kesempatan terbesar bagi Bapak Ibu untuk meresapi lagi apa itu fungsi dan tugas asesor. Nah, di dalam hal ini nanti Pak Dhani ya, teman-teman dari LSP juga ketika menyusun perangkat MUK ini sekalian kita dalam bentuk SPT, surat perintah tugas juga ya. Ya, nanti di dalam agar Bapak Ibu ya walaupun belum jadi asesor nanti ini kita rekam ya pembuatan Bapak Ibu dalam perangkat MUK ini. Nanti ketika Bapak Ibu lembar sertifikat asesornya keluar, itu sudah bisa sebuah rekaman ya hasil dari pekerjaan Bapak Ibu. Nah, yang terakhir yang ketiga, tentunya saya harapkan dalam hal ini koordinasi sesama asesor di masing-masing skema itu sangat penting. Check and recheck, check and balance itu menjadi hal utama di dalam pembuatan perangkat MUK. Jangan melakukan hal-hal pembiaran ya, kalau ada salah temennya ini kurang pas didiskusikan ya. Perangkat MUK itu akan semakin tajam, semakin tepat ya jika terjadinya proses check and recheck ya. Kemudian perangkat MUK materi ujinya juga itu pertanyaan-pertanyaannya harus benar-benar tepat dan proporsional ya. Bukan karena banyaknya atau ini, tapi efektif tidak pertanyaan-pertanyaan dan sudah memenuhi aturan bukti dan prinsip asesmen. Poinnya itu ya. Jangan sampai membuat sebanyak-banyaknya soal tapi sebenarnya itu redundant ya, berulang-ulang hal yang sama. Tentunya itu tidak efektif. Nanti Pak Dhani akan mengarahkan lebih lanjut secara detail ya terkait materi-materi yang saya sampaikan ini. Demikian Bapak Ibu semua asesor ya, selamat datang dan selamat bergabung dan selamat terlibat dalam penyusunan MUK ini. Doakan proses pemberian sertifikatnya cepat selesai, dan jika perangkat MUK ini selesai dibuat, ini merupakan sebuah titik poin untuk tahap selanjutnya, yaitu tahap
uji coba witness. Jadi nanti dalam witness ya, uji coba perangkat ini yang Bapak buat ini, yang sekarang ini gongnya hari ini, itu akan disaksikan oleh BNSP ya. Ketika perangkat tersebut akan diujikan kepada mahasiswa. Nah, jika BNSP nanti akan ada temuan atau catatan terkait dengan perangkat MUK yang Bapak Ibu buat di prakteknya nanti ya, tentunya mereka akan memberi catatan-catatan. Nah, itu akan ada perbaikan. Namun jika tidak ada temuan dan catatannya minor, ya insya Allah semoga kita langsung mendapatkan izin operasional dari 19 skema yang sudah kita terima tersebut. Kalau sudah kita terima surat ya terkait dengan izin operasional dari skema tersebut, maka resmi ya di bulan selanjutnya kita akan implementasikan skema-skema baru tersebut kepada mahasiswa, mahasiswi Unpam untuk diuji cobakan ya, dites ya langsung, dan Bapak Ibu langsung berpredikat bertugas sebagai asesornya, di mana perangkat tersebut adalah perangkat Bapak Ibu sendiri yang buat saat ini. Demikian ya. Semoga tetap semangat ya untuk peningkatan kualitas SDM khususnya Universitas Pamulang, umumnya kompetensi SDM di Indonesia. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Direktur atas sambutannya. Dan acara selanjutnya yaitu penyampaian pembuatan MUK skema baru oleh Bapak Dani. Silakan Pak Dani. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Weni. Nah, oke. Oke, terima kasih yang kami hormati Bapak Direktur LSP Unpam, Bapak Edian Fahmi, kepada rekan-rekan LSP ya, dan tentu saja asesor kompetensi angkatan 3 di lingkungan LSP Unpam ya. Sebetulnya mungkin yang lebih punya kapasitas ya untuk menyampaikan hal ini adalah dari Pak Direktur sendiri ya, namun karena dalam kesempatan ini saya didelegasikan gitu ya untuk menyampaikan mungkin lebih kepada diskusi Bapak Ibu ya terkait dengan penyusunan MUK yang Bapak Ibu sendiri sudah lakukan sebetulnya pada saat mengikuti pelatihan asesor ya. Ya, sehingga kita akan lebih kepada diskusi saja Bapak Ibu, dan utamanya yang akan menjadi titik tekan atau dari yang akan kami tekankan dalam hal ini adalah terkait dengan penyusunan skenario-nya gitu ya. Karena utamanya Bapak Ibu sebetulnya ini adalah mensinkronisasi unit-unit kompetensi dari setiap asesor yang telah disusun pada saat kemarin pelatihan. Sehingga misalnya Pak Danang dan Pak Saksono Budi awalnya misalnya telah menyusun satu unit gitu ya. Nah, tinggal mensinkronisasikan ya, mensinkronisasikan kedua unit tersebut ya, sehingga menjadi seperangkat unit kompetensi yang utuh gitu ya. Nah, sehingga dalam hal ini kita perlu strategi bagaimana untuk mensinkronisasikan hal tersebut. Utamanya dalam hal penyusunan skenario Bapak Ibu ya. Nah, sebelum masuk ke diskusi itu Bapak Ibu, mungkin sedikit ya saya mumpung bertemu Bapak Ibu di sini ingin sedikit menyampaikan terkait dengan pelatihan. Terkait dengan Bapak Ibu untuk asesor gelombang ketiga ini mayoritas ya mungkin hampir semuanya mendapatkan jadwal pelatihan ya Bapak Ibu. Untuk username-nya mungkin setelah kegiatan ini insya Allah nanti akan saya sampaikan, dan username isinya adalah username dan ini ya, dan passwordnya ya. Nanti Bapak Ibu bisa langsung ngecek My LSP, kemudian Bapak Ibu bisa menyusun atau membuat grupnya ya dengan mahasiswa dan mulai berkomunikasi dengan mahasiswa lalu melakukan pelatihan secara online ya Bapak Ibu.
Nanti jika ada pertanyaan maupun yang lainnya terkait dengan pelatihan mungkin boleh japri ya atau telepon gitu ya. Nah, itu terkait pelatihan ya Bapak Ibu, itu sekilas info dulu gitu ya, supaya sekilas info dulu terlebih dahulu biar semangat. Oke, selanjutnya terkait dengan penyampaian diskusi pada kesempatan kali ini Bapak Ibu, sedikit saja mungkin ya yang ingin kami review dalam hal ini terkait dengan penyusunan materi uji kompetensi ya. Nah, kenapa kami sampaikan kembali terkait dengan SKKNI Bapak Ibu di sini, bahwa mungkin Bapak Ibu semuanya ya sudah memahami apa itu SKKNI, namun pada intinya SKKNI ini mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan keahlian gitu ya. Jadi inti dari SKKNI ini adalah suatu rumusan terkait dengan kompetensi kerja ya pada suatu jabatan, pada suatu kualifikasi maupun pada suatu okupasi tertentu Bapak Ibu ya. Nah, dari SKKNI itu kemudian tentu saja Bapak Ibu sudah memahami ada yang disebut dengan dimensi kompetensi ya. Dan dimensi kompetensi ini sudah Bapak Ibu pahami seluruhnya saya rasa. Tinggal nanti pembagian pembagian dari aspek ininya saja, distribusinya saja gitu ya. Nah, misalnya begini, kenapa ditampilkan ini ya? Kenapa dimensi kompetensi ini kembali ditampilkan? Kalau misalnya kita berikan suatu pertanyaan misalnya gitu, dalam satu unit kompetensi itu berapakah jumlah task management skill, berapakah jumlah task skillnya, dan berapakah jumlah contingency management skill-nya kan gitu ya. Nah, ini mungkin pertanyaan seperti ini mudah-mudah susah ya untuk dijawab gitu kan. Nah, dari manakah kita tahu dalam satu unit itu task management skill-nya sekian gitu ya. TS-nya sekian, JRES-nya sekian, itu dari mana gitu ya. Sebetulnya kita bisa identifikasi dari setiap unit kompeten, setiap KUK ya. Unjuk kerjanya, setiap unjuk kerja itu, setiap KUK itu mencirikan apakah kegiatan atau kriteria unjuk kerja tersebut merupakan TS, TMS maupun yang lainnya begitu ya, sehingga Bapak Ibu tidak istilahnya ya tidak hanya sekedar melengkapi saja gitu. Misalnya wah ini JRES-nya belum ada nih gitu ya, maka udah kita bikin JRES-nya, padahal unit tersebut gitu ya KUK-nya tidak bicara tentang JRES gitu ya, seperti itu. Jadi sebetulnya kita bisa mengidentifikasi apakah unit KUK tersebut masuk ke wilayah atau ke dimensi kompetensi yang mana begitu ya Bapak Ibu. Nah, terkait dengan jenis bukti mungkin ini tidak perlu disampaikan ya, Bapak Ibu sudah memahaminya. Nah, untuk komponen MUK ini Bapak Ibu nih yang harus Bapak Ibu mungkin ada target ya Pak Saksono Budi, kalau nggak salah Jumat tanggal 16 Bapak Ibu harus sudah selesai mapanya ya. Betul ya, mapa satunya harus sudah selesai. Nah, selain mapa satu, APL udah ya. Berarti mapa 0102 yang harus sudah selesai pada Jumat. Nah, hari Jumat tanggal 16 itu Bapak Ibu mapanya harus sudah selesai, begitu ya. Hah? Apa? Nah, penanggung jawabnya mana? Udah ada di grup. Nah, untuk pengerjaan ini nanti Bapak Ibu, pengerjaan MUK ini dikoordinasikan oleh penanggung jawab ya. Penanggung jawabnya sudah di-share di grup, betul ya. Di-share di grup, nanti silakan tinggal dikoordinasikan dengan para penanggung jawab tersebut terkait dengan bagaimana teknisnya gitu ya. Diupayakan seluruhnya bisa berkontribusi ya Bapak Ibu. Jadi jangan yang kerjanya cuma 1-2 orang doang lah, intinya mungkin begitu ya. Oke, kemudian terkait dengan APL ini tidak perlu. Nah, MAPA itu tadi seperti yang telah ditekankan oleh Pak Direktur ya, Bapak Ibu, utamanya itu adalah MAPA-nya ya. Memang betul ini sangat penting sekali ya, sangat kritikal, poin yang sangat kritikal dalam penyusunan MUK ini MAPA-nya gitu.
Nanti yang akan dicek oleh BNSP pada saat witness itu utamanya adalah mapanya. Ya, dalam hal ini betul atau tidak menentukan pendekatan asesmennya gitu ya. Bagaimana cara mempersiapkan rencana asesmennya dan bagaimana cara mengidentifikasi persyaratan ya, modifikasi dan kontekstualisasi ini gitu. Jadi MAPA ya harus sesuai dengan apa namanya proses asesmen secara keseluruhan. Jadi ibaratnya kalau mengajar nih MAPA itu lebih kepada RPP-nya gitu ya Bapak Ibu. Jadi antara RPP dengan ngajarnya kan harus sama kan gitu ya sebetulnya. Meskipun pada kenyataannya kalau dosen banyak yang beda ya, RPP kemana, ngajar kemana ya. Tapi kalau dalam asesmen harus sama Bapak Ibu. MAPA-nya bilang bahwa terjadi apa namanya untuk mengumpulkan bukti kompetensi itu dilakukan secara observasi langsung gitu ya, maka kenyataannya juga harus demikian gitu. Jadi jangan sampai berbeda antara MAPA dengan perangkat instrumennya gitu ya Bapak Ibu. Oke, nah ini terkait dengan instrumen ya, tadi seperti yang disebutkan bahwa instrumen harus sesuai dengan MAPA-nya ya. Nah, instrumen ini yang bisa digunakan oleh Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu silakan bisa dipilih instrumen mana yang memang paling sesuai, dan instrumen checklist observasi ini merupakan hal yang wajib Bapak Ibu. Kenapa? Karena orientasi utama kita itu ya dengan bukti langsung ya. Jadi bukti langsung itu ya adalah checklist observasi ya. Jadi IA01 ini wajib ya. Nah, kalau yang lainnya ini lebih kepada bukti tambahan, Bapak Ibu ya. Artinya kalau bukti tambahan itu bukan berarti formalitas saja, enggak, cuman bukti tambahan itu tujuan utamanya ya itu adalah untuk apa namanya memberikan gambaran yang lebih komprehensif ya, supaya memberikan keyakinan kepada asesor ya untuk memberikan rekomendasi ya, untuk memberikan rekomendasi. Jadi bukti tambahan atau bukti tambahan itu juga mungkin diarahkan untuk bisa apa namanya mengeksplorasi gitu ya unit-unit kompetensi yang kritikal gitu ya, KUK yang merupakan aspek kritikal gitu. Kalau Bapak Ibu buka SKKNI gitu ya, di SKKNI itu ada setiap unit itu hampir seluruhnya itu memiliki aspek kritikal gitu ya. Nah, aspek kritikal itulah yang harus tergali. Jadi jangan sampai justru aspek kritikal itu malah tidak terujikan gitu ya. Karena aspek kritikal yang dimaksud dalam SKKNI adalah suatu pekerjaan ya, suatu rangkaian pekerjaan yang menentukan hasil akhir dari pekerjaan tersebut gitu ya. Seperti itu. Contohnya misalnya kalau unit kompetensinya itu adalah menyusun laporan keuangan gitu ya, aspek kritikalnya itu ya berarti laporan keuangan misalnya laporan arus kasnya harus tersedia gitu ya, misalnya itu aspek kritikal. Jadi kalau laporan arus kasnya tidak ada ya berarti sudah pasti satu apa namanya satu kegiatan satu unit tersebut ya tidak kompeten gitu ya, belum kompeten maaf. Kemudian Bapak Ibu juga bisa memilih antara pilihan ganda atau esai ya, tidak perlu semuanya Bapak Ibu ya. Kemudian ataukah DPL mungkin. Jadi ini tuh sebetulnya ada kaitannya ya. Maksudnya ada kaitannya itu kalau dia sudah ada checklist observasi ya, biasanya Bapak Ibu atau idealnya itu bukti tambahannya itu adalah PUMO gitu ya. Nah, jadi kalau ada CLO ya hampir pasti ada PUMO-nya Bapak Ibu gitu ya. Nah, kemudian kalau terkait dengan DPT dan ataupun esai ya, pilihan ganda ataupun esai itu nanti proporsinya bisa kita tentukan. Jadi seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Direktur, jangan sampai terlalu banyak soal gitu ya. Kalau mau pakai pilihan ganda ya sudah pilihan ganda saja misalnya gitu ya. Jangan juga ada esainya misalnya gitu. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi supaya tidak terlalu banyak ya. Nah, ini ringkasannya terkait dengan asesmen kompetensinya apa namanya berkas AK-nya. Ya, berkas AK itu isinya ini. Saya yakin Bapak Ibu juga sudah memahami. Oke, sampai AK juga harus selesai kan ya, Hah? Oh, AK enggak. Nah, AK ini enggak usah.
AK ini tidak perlu, Bapak Ibu tidak perlu menyusun AK. Jadi hanya mapa dan perangkat. Instrumen tadi saya, instrumen kompetensi Bapak Ibu yang harus Bapak Ibu susun. Oke. Kemudian MKVA juga tidak perlu. MKVA juga nggak perlu kan? Ya. Oke. Nah, ini yang bagian terpenting mungkin Bapak Ibu ya terkait dengan menyusun skenario. Terkait dengan penyusunan skenario ini apa namanya? Seperti apa sih prinsipnya? Jadi pada intinya Bapak Ibu dalam menyusun skenario ini ya harus seperti apa? Bapak Ibu dari beberapa unit kompetensi itu bisa dijadikan satu skenario saja misalnya gitu. Jadi kalau bisa jangan sampai satu unit itu satu skenario karena nanti akan terlalu banyak gitu pekerjaan yang akan dilakukan oleh mahasiswanya gitu ya, sehingga peluang besar untuk kompetennya jadinya lebih rendah gitu ya. Nah, apa sih itu skenario Bapak Ibu kan gitu ya. Skenario itu ya serangkaian pekerjaan yang akan dijalani oleh asesi gitu ya. Di mana dalam suatu skenario ya tentu saja perintah-perintah kerjanya harus jelas. Jadi jangan bikin skenario yang mahasiswanya tuh harus ngapain tuh jadi belum ngerti gitu ya. Itu harus ada perintah kerja yang jelas. Kemudian dalam suatu skenario ini dapat dilakukan pengumpulan bukti untuk lebih dari satu unit kompetensi seperti yang tadi saya bilang bahwa kalau seandainya memungkinkan misalnya 6 unit di dalam menjadikan satu skenario itu lebih bagus atau bisa lebih banyak lagi tidak masalah Bapak Ibu, yang penting setiap unit-unit itu tergali gitu ya. Contohnya seperti apa nanti mungkin akan kami sampaikan ya. Kemudian, nah untuk menentukan apakah unit-unit kompetensinya ini bisa digabungkan dalam suatu skenario ataukah tidak bisa digabungkan, nah itu memang harus dianalisa unit-unit kompetensinya gitu. Jadi dari satu skema itu kan misalnya ada 7 unit kompetensi. Nah dari 7 unit kompetensi ini ada unit-unit kompetensi yang rangkaian pekerjaannya itu saling saling berkaitan ataukah tidak ya. Ada misalnya kan kalau di contoh saya kasih contoh untuk yang di akuntansi misalnya. Untuk yang di akuntansi itu ada kaitan antara unit penyusunan jurnal dengan penyusunan buku besar, penyusunan daftar saldo itu ada kaitan sehingga sifatnya itu sistematis gitu. Jadi dari sekian banyak unit yang ada tadi bisa diringkas menjadi satu skenario yang isinya itu ada beberapa unit gitu ya. Nah sebagai gambaran terkait dengan unit ini tentu saja kan ada unit, elemen, dan KUK ya. Ini kalau istilah dalam manajemennya kan ada variabel, dimensi, dan indikator gitu ya. Nah Bapak Ibu bisa memilih nanti dalam menyusun perintah-perintah kerja itu bisa dari KUK, bisa juga dari elemen gitu ya. Nah, seperti apa ya? Seperti apa maksudnya gitu. Perintah kerjanya itu bisa dari KUK atau dari elemen. Nah, kita ambil contoh ini. Ini misalnya contoh ya eksekutif administratif asisten ya. Nah, dari 6 unit ini bisa saja kita sederhanakan menjadi 2 skenario misalnya gitu ya Bapak Ibu. Nah, skenario yang pertama ini berisi 4 unit. Jadi yang 2 unitnya nanti di skenario yang kedua gitu. Jadi hanya ada 2 skenario untuk menguji ini misalnya. Untuk skenario yang pertama sebagai contoh, ini contoh saja, ini contoh dari saya. Mungkin Bapak Ibu, contoh dari kami dari LSP. Mungkin Bapak Ibu yang lebih memahami terkait dengan unit kompetensi ini ya. Ada yang dari bahasa Inggris ya di sini, ada yang dari asing. Sastra Inggris? Ya, Pak Dani. Ada ya? Nah, Ada. Bu Pur ya, Bu. Oke. Tuh. Ini Bapak Ibu sendirilah yang mungkin lebih memahami terkait dengan apa namanya setiap unit-unit kompetensi ini karena berkaitan dengan kompetensi basis kompetensi Bapak Ibu gitu ya. Nah, namun kalau kami telaah, ini misalnya dari 6 ini kita jadikan 2 skenario, tapi yang skenario kedua nggak saya sebutin di sini ya. Yang skenario pertama aja misalnya. Nah, ini contohnya misalnya nih seorang eksekutif administratif asisten itu dia diberi tugas nih oleh direktur, oleh atasannya misalnya untuk menawarkan sebuah kerjasama ya
terkait dengan pendanaan suatu produk dengan sebuah perusahaan asing, kan gitu ya. Nah, untuk itu Anda akan berkomunikasi secara langsung dalam suatu meeting, ya. Dalam meeting tersebut berikut beberapa hal yang perlu Anda lakukan. Nah, jadi ini ada 3 pekerjaan utama. Pekerjaan utama itu ada 3, Bapak Ibu ya. Nah, dari 3 pekerjaan utama ini ada 4 unit kompetensi dalam pekerjaan yang pertama, ya. Dalam pekerjaan yang pertama itu ada 2 unit. Contoh yang pertama, presentasikanlah materi produk yang telah disediakan. Nah, misalnya kalau materinya kan ini ada melakukan presentasi ya, giving a presentation. Nah, presentasinya itu bahan materinya harus sudah ada Bapak Ibu. Ya, bahan untuk dia presentasinya harus sudah ada dulu. Nah, ini namanya dokumen pendukung. Ya, dokumen-dokumen pendukungnya harus ada. Gitu ya. Nah, kemudian nanti si asesinya tinggal mempresentasikan saja gitu ya, terkait dengan materi itu. Nah, dalam mempresentasikan materi tersebut ya, asesi itu diminta untuk menggunakan strategi komunikasi tingkat terampil ya yang ada di unit 1. Berarti dalam satu pekerjaan ini itu ada 2 unit ya. Nah, di mana di sini juga jelaskan Bapak Ibu dalam skenarionya nanti. Agar lebih memudahkan Anda melakukan tugas tersebut ya, atau pekerjaan tersebut, gunakanlah langkah kerja sebagaimana berikut ini. Nah, langkah kerjanya ini Bapak Ibu nih yang diberi tanda kurung ini perintah kerja sesuai KUK. Nah, ini bisa sesuai KUK, bisa juga sesuai elemennya Bapak Ibu. Jadi bisa ngambil langsung dari KUK-nya, bisa dari elemennya. Nah, saran dari kami, kalau misalnya unit kompetensinya misalnya hanya 6 gitu ya, ya akan lebih detail jika dari KUK. Jadi perintah-perintah kerjanya itu sesuaikan dengan KUK-nya gitu ya. Bisa juga digabung gitu antara KUK unit 5 dan unit 1, tentunya digabung dan dikolaborasikan unit-unitnya. Jadi misalnya gini, unit 5 itu ada berapa KUK ya? Bu Pur ada berapa KUK? Unit 5 terkait dengan melakukan presentasi itu ada berapa elemen dan berapa KUK, Bu? Ingat nggak, Bu? Misalnya 3 elemen, satu elemennya misalnya 3 KUK. Mohon maaf Pak, Ya. termute. Iya. Berarti ada 9 Memang ya. ada 9 3, KUK 7. gitu kan. Ada 7 aja Nah, Pak. dari ini kalau misalnya 9 KUK berarti kan ada 9 perintah kerja tuh. Nah, bisa juga dari 9 KUK itu diringkas lagi gitu. Hanya menjadi beberapa perintah kerja saja, begitu ya. Itu boleh saja seperti itu, bahkan justru bagus seperti itu ya. Supaya tidak terlalu banyak apa yang harus dikerjakan mahasiswanya kan gitu ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, misalnya tugas yang kedua adalah negosiasikan terkait besaran pendanaan yang diperlukan kan gitu ya. Nah, ini unit 4, keterampilan bernegosiasi kan gitu ya. Masuk ke unit keempat. Nah, ini juga sama, perintah kerja sesuai KUK, bisa sesuai KUK, bisa sesuai elemen ya. Nih terserah nanti Bapak Ibu silakan tinggal yang mana nih yang sesuai gitu kan. Kemudian yang ketiga, buatlah ringkasan dan laporan hasil meeting bersama perusahaan asing tersebut. Nah, ini berkaitan dengan unit kedua. Unit kedua ini adalah membuat ringkasan dan laporan gitu ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu, kami sangat meyakini Bapak Ibu juga sudah melakukan hal itu ya. Kemarin pada saat pelatihan, ini kita lebih tekankan pada aspek ini saja terkait dengan penyusunan skenario, dan ini perlu diskusi Bapak Ibu ya. Ini perlu diskusi antara Bapak Ibu satu sama lain dengan skemanya gitu ya. Dan tentu juga misalnya kalau memerlukan kami dari LSP untuk mensupervisi juga boleh gitu ya Bapak Ibu, karena perlu mensinergiskan unit-unitnya. Seperti tadi, unit mana nih yang bisa digabung dalam suatu skenario, unit mana yang nggak bisa digabung. Nah, ini harus diobrolkan gitu ya. Harus diobrolkan agar pekerjaan atau skenario yang dibuat itu bisa sesuai begitu ya. Dan tentu saja tadi sesuai dengan prinsipnya, jangan bertele-tele istilahnya gitu. Jadi mahasiswa bingung, banyak pekerjaannya gitu ya. Jadi yang simpel-simpel saja gitu ya.
Nah, terakhir Bapak Ibu, seperti yang tadi, Jumat 16 September harus sudah selesai mapaknya ya. Kemudian tanggal 23 September harus sudah selesai seluruhnya. Maksudnya seluruhnya itu mapa dan instrumennya ya. Ya, tadi DPL-nya, misalnya DPT-nya dan sebagainya. Beserta dokumen pendukungnya Bapak Ibu ya. Nah, di sini memang belum saya sampaikan terkait dengan dokumen pendukung. Jadi maksud dari dokumen pendukung itu contohnya seperti tadi, kalau mahasiswanya disuruh presentasi, jangan mahasiswa itu disuruh bikin dulu materi presentasi, nantinya makin lama gitu. Bikin aja dulu materi presentasinya, bikin dulu Bapak Ibu gitu ya. Nanti mahasiswa tinggal mempresentasikan materi tersebut kan gitu. Nah, kalau si mahasiswanya itu disuruh bikin bahannya sendiri gitu ya, nah itu nanti akan lama, kecuali kalau dari unitnya disuruh. Kalau di dalam unit ini, misalnya nih unit nomor 5, ternyata di dalam KUK-nya tuh ada membuat materi presentasi. Nah, berarti betul itu mahasiswanya yang harus membuat. Tapi kalau tidak ada KUK seperti itu, berarti Bapak Ibu yang harus membuat gitu ya. Nah, seperti itu. Atau misalnya dokumen pendukung itu semacam proposal misalnya kan gitu ya. Contoh ini kan terkait dengan apa namanya, kalau di UMKM itu ya, kalau nggak salah IKM, yang IKM itu kan ada menganalisa kondisi keuangan perusahaan, kondisi keuangan UMKM. Nah, itu kan masih menganalisanya nanti butuh proposal kan itu. Jadi mahasiswa dikasih lihat proposal, mahasiswa atau asesi menganalisa kondisi keuangan UMKM itu dari proposal itu. Jadi supaya apa? Supaya ya jangan dibawa ke warung depan gitu maksudnya. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah kalau seandainya contoh untuk konsultan IKM, apakah betul kita harus turun ke IKM-nya langsung? Kan gitu ya. Kan memang unitnya ada, harus turun langsung ke IKM itu ada, berkomunikasi dengan IKM gitu ya. Ada gitu. Tapi apakah iya kita harus bawa mereka langsung ke UMKM-nya kan gitu kan, itu pekerjaan yang cukup berat. Maka kita bermain peran saja Bapak Ibu. Ya, kita bermain peran saja. Kita gunakan apa namanya dokumen-dokumen pendukung seperti tadi ya. Mungkin itu dulu untuk diskusi kali ini. Saya mohon maaf apa namanya apabila ada kesalahan ya dalam penyampaiannya. Setelah ini mungkin kita diskusi. Terima kasih, diakhiri wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik mau ikut ke? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dani atas penyampaian materinya. Jadi Bapak Ibu tadi mohon diperhatikan untuk timeline waktunya ya Bapak Ibu ya. Tanggal 16 September itu untuk pengumpulan MAPA 1 dan MAPA 2. Tanggal 23 itu pengumpulan soal-soal beserta IA-nya. Jadi jika perangkat-perangkat asesmen sudah Bapak Ibu kumpulkan, maka Bapak Ibu akan bisa melakukan asesmen seperti itu ya. Baik, apakah ada yang kurang jelas atau ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Oh ya, jangan lupa Bapak Ibu juga isi link absen yang ada di chat ya. Terus untuk materinya akan nanti kami share di grup. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Atau sudah jelas semua ya, ini saya rasa ya? Saya izin nanya Ibu. Oh iya, Pak Ali, silahkan Pak Ali. Ya, saya apa namanya tanya soal ininya ini, soal MAPA 1 dan MAPA 2 gitu ya. Yang kemudian nanti ditentukan tanggal 16 gitu. Kemudian yang tanggal 23-nya itu soal ya yang terkait dengan itu ya. Maksudnya dari yang tugas itu tadi yang 2 poin itu
Itu maksudnya yang memang seperti yang kayak kemarin itu tadi pada saat ikut pelatihan itu tersusun itu MAPA 1, 2, lalu kemudian tuh soal-soalnya seperti itu. Dalam bentuk tanya jawab atau bagaimana yang kemudian seperti kemarin pelatihan itu yang Iya, dimaksud betul. soal itu. Iya, betul. Seperti pelatihan itu, Pak. Dokumen-dokumennya sama seperti yang pas pelatihan kita itu. Dokumen MAPA, dokumen IA itu sama seperti yang kemarin. Oh, baik. Mm-mm. Oke. Mas seluruh unit kalau ya. Oh, cuman kalau ini kan kemarin kita ngambil hanya 1 unit kompetensi ya Pak ya untuk sampelnya. Iya. Nah, itu Kalau betul. ini seluruh unit kompetensi harus Nah, dibuat itu soal dia. semua. Berarti sekarang ini kalau misalkan di spesialis penyelesaian perselisihan itu kan kemarin hanya 1 ya. Mm-mm. Hanya 1. Berarti ini kan unitnya ada 9 itu berarti semuanya nantinya. Iya, betul sekali Pak. Harus mencakup semua unit. 9 unit itu ya. Iya, betul. Baik. Nanti Bapak bisa koordinasi dengan teman-teman Bapak yang memang satu skema yang sama. Oh ya, oke. Baik. Oke, terima kasih, Bu. Iya, sama-sama Pak Ali. Ada yang ditanyakan lagi Bapak Ibu? Assalamualaikum Ibu. Ya, waalaikumsalam. Saya Bapak Sunardi dari Teknik Elektro. Iya, Pak Sunardi, silakan Pak Mengenai Sunardi. MUK, kami itu ada 8 MUK ya. Iya. Terus itu berarti disesuaikan dengan alat peraganya karena teknik itu. Mungkin untuk pertanyaan Bapak akan dijelaskan oleh Pak Dani. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Ibu boleh bertanya, Ibu? Ibu boleh bertanya, Bu? Oke. Terkait dengan Pak alat Dani. peraga ya Pak? Betul Bapak. Ya. Nah, untuk yang teknik ini tentu saja ini Pak, kalau nggak salah welding ya Pak ya? Sistem tegangan rendah Pak. Ya. Tegangan rendah. Nah, ini memang kalau secara teknis berarti kan Bapak yang memiliki kompetensi teknisnya ya Pak ya? Ya. Nah, tapi tentu saja gini, untuk yang tegangan rendah ini dibuat betul alat bantu alat peraganya juga gitu, tapi alat peraganya ya yang memang sudah kita miliki Pak. Kalaupun memang perlu mengajukan alat peraga baru gitu ya, alat peraganya yang rasional lah gitu maksudnya Pak. Betul. Jadi karena ini kan nanti harus mengajukan lagi nih, misalnya alat ke yayasan, tapi kalau ternyata alatnya mahal ya, ini kita perlu sesuaikan tentu saja gitu ya Pak, gitu. Nah jadi betul perlu ada alat peraganya juga. Nah kalau misalnya memang ada alat peraga yang belum kita miliki, belum tersedia, silakan diinventarisir dulu saja, gitu ya. Nanti kita bisa lihat berapa sih kira-kira kosnya gitu, kebutuhannya berapa. Kalau memang rasional nanti kita coba akan ajukan ke yayasan gitu ya, asal rasional aja gitu Pak. Kalau misalnya wah ini kita perlu beli alat yang harganya 1 M, wah itu agak berat mungkin gitu ya Pak. Ya. Terus begini, secara materi nanti kami siapkanlah dari TA mahasiswa. Kami dikasih kesempatan waktu berapa lama ini Bapak? Tadi untuk kalau dari Pak Saksono Budi itu tanggal 2 minggu Pak. 2 minggu. Waktunya. Nyunting nggak tidur lagi. Baik Bapak, terima kasih informasi. Atau mungkin nanti kalau ada kendala bisa koordinasi Pak ke kami Pak. Baik Bapak. Kendalanya di mana supaya kita bisa coba bantu. Oke, gitu ya Pak. Terima kasih. Terima kasih ya Pak. Baik, ada lagi Bapak Ibu yang akan ditanyakan terkait penyusunan MUK ini? Ada pertanyaan dari Bu Sri Sampurnaningsih ya. Mengenai dokumen pendukung untuk perbankan lebih baik yang serupa dengan aslinya. Ya Ibu, lebih baik memang serupa dengan aslinya.
Ada yang Mm-mm. Mm-mm. Sebentar. Ibu, ya. Sebentar. Oke. Terkait dengan ini ada pertanyaan di kolom komentar ya, Bu, terkait dengan dokumen pendukung. Memang betul, Bu, itu kita perlu ada standar ya. Bapak Ibu bisa bikin sendiri juga boleh ya. Jadi buat sendiri yang menyesuaikan dari bank gitu ya. Misalnya Bapak Ibu ada bahan nih dari bank itu untuk dokumen-dokumen pendukung nih contohnya kayak gini seperti apa itu ada. Nah, nanti disesuaikan aja, bisa nyusun sendiri tuh. Nanti sesuaikan dengan itu. Atau misalnya boleh juga kan kita ada BPR nih di bawah ya Bu ya. Nah, boleh juga kalau misalnya kita minta ke sana gitu ya, minta contoh ke sana terus nanti kita sesuaikan lagi. Gitu ya, atau boleh juga langsung dari sana. Tapi kalau bisa jangan oh, iya dari BPR ternyata. Iya betul, dari BPR boleh Bu. Nah, kalau bisa jangan sampai istilahnya beda-beda. Jadi maksudnya beda-beda tuh ada dokumen dari Bank BNI, ada dokumen dari Bank BCA gitu ya. Jadi anak bingung ini bank apa sebenarnya ya. Gitu. Jadi disesuaikan saja, disamakan. Kalau dari BPR aja boleh. Atau kalau mau Ibu bikin sendiri boleh bikin sendiri asal sesuai gitu ya. Mungkin seperti itu Bu. Terima kasih. Baik, sudah dijawab oleh Pak Dani ya, Bu Sri ya. Ada yang ditanyakan lagi Bapak Ibu? Sepertinya sudah jelas semua. Oke, sepertinya kalau memang tidak ada yang ditanyakan lagi, mungkin kita tutup meeting kita pada siang hari ini. Sebelumnya mohon diaktifkan kameranya terlebih dahulu ya Bapak, kita ambil foto bersama sebagai dokumentasi. Ibu maaf kamera saya lagi nggak bisa Bu. Oh ya nggak apa-apa Ibu. Ya baik, 1, 2, 3. Oke, slide 1, slide 2, 1, 2, 3. Slide 3, 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu Asesor Angkatan 3. Selamat membuat MUK untuk skema baru. Bila nanti ada kendala ataupun ada yang mau ditanyakan, bisa hubungi ke Pak Dani atau Pak Budi ya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin live Bu. Ya Bapak silakan.